Dari sepanjang sejarah kebenaran firman Tuhan, ada satu kata yang menjadi intipati dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Kata itu adalah perjanjian. Oleh karena itu, dulu di zamannya kakek saya, perjanjian lama dikatakan wasiat lama. Tapi saya setuju dengan kata perjanjian. Wasiat itu ketika seseorang meninggal dunia, ia menuliskan surat wasiat. Dan bisa dilakukan di generasi berikutnya. Tetapi kalau perjanjian itu bersifat untuk sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan ada sebuah kata yang benar-benar mendasari dari firman Tuhan itu ada, yaitu perjanjian. Perjanjian antara Bapa dengan manusia, perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dan itu berlaku kekal sampai selama-lamanya. Seringkali kita mengalami yang namanya duka cita, kekhawatiran. Kita merasa hidup kita tidak hidup karena apa? Karena kita tidak memahami perjanjiannya Bapa di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak kebangunan rohani yang terjadi. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari setan, dan ada yang dari manusia. Kalau Anda belajar sejarah kebangunan rohani, melihat video-video tentang sejarah kebangunan rohani, melihat arsip-arsip tentang kebangunan rohani, selalu kebangunan rohani itu berasal dari inisiatifnya Tuhan untuk menjangkau dan menjamah manusia. Tidak pernah ada kebangunan rohani dari hasil paksaan dari manusia. Ketika gereja bawah tanah di negara Tiongkok mengalami kebangunan rohani, itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka punya kerinduan yang kuat akan Tuhan. Walau tanpa musik, walau tanpa brosur, walau tanpa poster-poster yang menampilkan bahwa tempat tertentu telah mengalami kebangunan rohani. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dengan peka firman Tuhan. Jikalau saya satu saja mengutarakan hal yang bertolak belakang dari firman Tuhan, jauhi saya. Artinya saya bukan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tetapi ketika saya melakukan kebenaran firman Tuhan dan kata-kata saya berasal dari firman Tuhan yang menyeluruh, yang tidak saya kurangi, yang tidak saya korupsi untuk kepentingan ide-ide saya, maka Anda harus melakukannya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang namanya roh pura-pura. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang namanya roh penipuan. Di dalam firman Tuhan tidak ada namanya kesaksian-kesaksian yang didorong sedemikian rupa supaya seakan-akan berasal dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus peka menghadapi kondisi zaman. Saya percaya kita harus peka dengan kondisi zaman ini. Jikalau tidak, kita akan mengalami yang namanya penyesatan yang luar biasa. Dan Anda tahu, penyesatan itu bukan berasal dari luar, tetapi penyesatan berasal dari di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Hati-hati. Hari-hari ini kita begitu sukar membedakan mana orang yang mengalami kuasa Roh Kudus dengan kuasa Kundalini. Tahu Kundalini? Anda bisa lihat di YouTube. Itu adalah sebuah gerakan New Age Movement di mana menyadarkan bahwa diri kita adalah Tuhan-Tuhan kecil yang tidak bisa dikalahkan, membangkitkan energi yang ada di dalam diri kita untuk self-healing, untuk penyembuhan diri sendiri. Dan hampir sama dengan Roh Kudus.
Tetapi dari buahnya engkau bisa mengenal mereka. Buahnya itu bukan berarti, mereka banyak, mereka orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sementara Anda kumus-kumus, Anda tidak berbuah, bukan. Buah yang dimaksud ini adalah buah-buah di dalam Kristus Yesus. Bukan buah-buah menurut mata daripada manusia. Ada orang yang ditumpang tangan, yang mengalami ketakutan yang berlebihan tentang begitu banyak perkara. Dia takut tentang neraka, dia takut tentang setan, dan dia takut segala macam. Dan tiap malam mengigau dan menyebut-nyebut, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Apakah ini revival? No, ini bukan revival. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati, kita peka. Oleh karena itu pengajaran Alkitab itu penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak alkitabiah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini sudah begitu dekat mengeluarkan sebuah statement yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anda pun tetap akan mempercayai saya. Itu hati-hati. Oleh karena itu anak-anak muda, Anda harus berani menyatakan kebenaran. Walaupun yang melakukan atau yang menyatakan sesuatu itu adalah gembala Anda sendiri. Kita harus peka. Kita harus mendengarkan gembala agung kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Banyak domba-domba tidak bisa mendengarkan suara gembalanya. Ada hari itu orang yang tidak bisa Tuhan, tetapi jalan yang ditempuh sebenarnya Tuhan izinkan, bukan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka belum benar-benar mau digembalakan. Domba-domba yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus pasti akan mendengar suara Tuhan Yesus. Akan sangat aneh kalau ada anak Tuhan berkata, suara Tuhan itu seperti apa? Karena Tuhan adalah gembala agung kita. Saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, karena saya membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan secara audible kadang-kadang. Karena saya dombanya. Saya mendengarkan suara gembala agung saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, suara Tuhan selalu sinkron dengan firman Tuhan. Tidak mungkin suara Tuhan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan jelas dikatakan apabila ada satu orang yang berusaha untuk menambah ayat atau menyelewengkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, dia masuk golongan orang celaka. Atau dia adalah golongan yang bukan berasal dari Kristus Yesus, dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak rupa-rupa pengajaran. Tetapi seharusnya pengajaran-pengajaran yang benar berasal dari firman Tuhan yang murni. Yang tidak digunakan untuk mencondongkan maksud dan tujuan kita. Contoh seperti ini. Anda suka dengan seseorang, Anda akan buka ayat-ayat tentang Kidung Agung jatuh cinta, cinta kuat seperti maut mempertahankan cinta, tetapi Anda tidak membuka ayat-ayat di dalam 2 Samuel. Sesungguhnya aku menolak engkau, bukan baik rupamu, sesungguhnya aku menolak engkau. Anda akan mencari firman yang mencondongkan hati Anda pada pemikiran Anda. Hati-hati. Gembala Anda adalah Tuhan Yesus atau pikiran Anda. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Karena manusia punya free will. Oleh karena itu, saya mau tanya sekarang. Yang manggil murid-muridnya itu Tuhan Yesus atau murid-muridnya datang sendiri kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Dan Tuhan tahu satu orang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot, dan akhirnya dia diganti oleh Matias. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memilih kita, bukan kamu yang memilih Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan memilih kita, Tuhanlah gembala agung kita. Anda tidak bisa memilih jalan hidup Anda. Tuhanlah yang memilihkan jalan hidup Anda jikalau Tuhan adalah gembala Anda. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sekali lagi, kalau Anda adalah domba-dombanya Tuhan, ya, ada sebuah penelitian. Ketika domba-domba dipanggil oleh Tuhan Yesus, oleh gembalanya, dia langsung datang. Kalau dipanggil orang lain, nggak akan datang. Walaupun orang itu cantik, walaupun orang itu gantengnya luar biasa, saya percaya tidak ada domba yang nyeleneh. Karena dipanggil oleh gembala yang sangat ganteng, tampan, rupawan, tiba-tiba domba-domba itu menyingkir dari gembala agung. Langsung pergi ke orang yang tampan itu atau orang yang cantik jelita itu. Kalau Anda memilih jalan hidup Anda sendiri, Anda akan mudah digembalakan oleh pemikiran Anda. Hati-hati, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Waktu hidup tidak begitu banyak. Dalam kisah Alkitab, saya bacakan di dalam 1 Samuel 18, yaitu Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya dan panahnya dan ikat pinggangnya. Dan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia menjadi mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat, juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kita ini punya perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, bahwa mimpi kita bukannya mimpi kita lagi, tapi melainkan mimpi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan untuk memulai perjanjian dengan Tuhan, yaitu detik ketika kamu sadar bahwa Yesus adalah gembala agung kamu, dan kamu membiarkan diri dipimpin. Saya tidak peduli usiamu berapa. Kemarin saya membagikan sebuah video singkat tentang kita tidak boleh menghitung kapan Tuhan akan mengangkat kita. Kita tidak boleh menghitung ukuran keberhasilan menurut jamnya orang lain. Tiap orang punya jam masing-masing. Saya tidak tahu usiamu sudah berapa, 50, 60, 70. Tapi ada satu kali ketika Tuhan mengangkat engkau dan Tuhan memang memilih engkau untuk diangkat, pastilah itu akan terjadi. Walaupun engkau sudah berusia 70 tahun atau 60 tahun. Ada seorang bapak-bapak, dia bekerja pensiun umur 55 tahun sampai umur 58 tahun. Dia tidak bisa berkarya apapun. Karena bekerja ikut orang. Ini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Setelah dia pensiun, Tuhan pakai dia. Kita selalu merasa kenapa dari dulu Bapak ini dipakai secara luar biasa. Ia diberkati secara finansial dan finansialnya itu untuk memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaranya berkata, kenapa nggak dari dulu bro? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dari dulu dia memang belum diangkat Tuhan dan belum waktunya diangkat oleh Tuhan, dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Bukankah tiap langkah kita diatur oleh Tuhan? Amin. Amin. Oleh karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan di dalam dirimu karena usiamu. Ada gembala-gembala yang merasa, aduh usiaku sudah 30, 40, 50, aku kok disuruh mengembalakan anak muda. Loh, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, youth pastor dari beberapa belahan buka bumi ini 70 tahun loh. Namanya saja youth pastor, tapi dia sudah 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Jangan menganggap remeh kuasa Tuhan yang akan memakai diri kita. Sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh kuasa Tuhan atas dirimu.
Ia lebih mampu daripada pertimbangan pemikiranmu, ia lebih sanggup daripada pertimbangan pemikiranmu, dan ia tahu kapan anak-anaknya diangkat dan dipakai olehnya. Amin. Kasih salam kiri kanan. Tuhan tidak peduli betapa usiamu, Tuhan bisa pakai engkau. Salam. Salam artinya percaya. Salam artinya aku mendoakan engkau bahwa engkau bisa dipakai kapanpun dan waktu manapun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian. Dulu di film-film kungfu, saya suka film-film kungfu. Kalau seseorang mau membuka perjanjian dengan seseorang yang lain untuk menjadi saudara angkat, biasanya mereka menggigit tangannya. Diteteskan di dalam ciu atau arak, ditetes, satunya ditetes. Akhirnya diminum bersama-sama, mari bersulang. Sejak saat itu, mereka punya yang namanya perjanjian darah. Mereka punya yang namanya perjanjian persaudaraan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di perjanjian lama, orang kalau mau membuat perjanjian, mereka menyembeli sesuatu. Menyembeli domba, menyembeli merpati, menyembeli perkutut, dibagi jadi dua. Dan sejak saat itu, mereka terikat di dalam sebuah yang namanya sebuah perjanjian. Gereja setan pun melakukan hal yang sama. Mereka meneteskan darah, yaitu brotherhood, persaudaraan. Mereka meneteskan darah dan mereka meminum rame-rame. Tetapi saya percaya setan itu peniru. Perjanjian darah itu ada sejak zaman perjanjian lama. Dan salah satu kisahnya yaitu di Daud dan Yonatan. Dan sebelum melakukan perjanjian itu, Yonatan menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara kerinduan, jubah berbicara perlindungan, jubah berbicara ego. Setelah ia menanggalkan jubah, Yonatan menanggalkan ikat pinggangnya. Kalau di zaman dahulu, ikat pinggang bukan seperti sekarang, isinya satu untuk pedang, satunya lagi untuk pundi-pundi. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya ATM atau uang elektronik. Ya kan? Anda tidak bisa menemukan Yonatan saling menyerahkan kartu kredit kepada Daud untuk makan bersama-sama dengan diskon tertentu, tidak ada. Karena di zaman dahulu yang ada adalah mereka menanggalkan yang namanya ikat pinggang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sudah terikat perjanjian dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Ketika ia mati di kayu salib, ia menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Ia merelakan egonya sebagai manusia. Ia menanggalkan segalanya. Ia menanggalkan keakuannya. Ia menanggalkan perlindungannya. Untuk digantikan dengan kehendak Bapanya, yaitu yang mengutus dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun menanggalkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya yang terikat sekarang ini bukanlah ikatanku lagi, melainkan ikatan sorgawi. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita hidup sebagai orang percaya? Apakah engkau hidup di dalam perjanjiannya Tuhan? Atau Anda keluar dari perjanjiannya Tuhan? Ketika kita ikut di dalam perjanjian Tuhan, harusnya pemikiran Tuhan menjadi pemikiran kita.
Kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita. Sukacitanya Tuhan menjadi sukacitanya kita. Dan Anda lihat, ketika Nabi Elia memberikan jubahnya kepada Nabi Elisa, 40 nabi tersungkur karena mereka melihat sungguh Elisa memiliki jubah Elia. Apakah dunia tahu? Atau dunia malah membenci engkau? Apakah dunia melakukan yang namanya melihat engkau adalah anak-anak Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Hari-hari ini kita banyak anak-anak Tuhan yang walaupun sudah lama menjadi anak Tuhan, tidak memahami hukum perjanjian. Perjanjian itu akan musnah jikalau salah satu di antaranya meninggal dunia. Kalau Anda sekolah notaris pasti tahu itu. Tetapi sekarang diperbaharui. Jikalau Anda menyewa rumah atau membeli rumah, walaupun Anda jual beli dengan ayah ibu dari anak tersebut, orang mereka sudah menjual kepada Anda, akan dituliskan sebuah kata-kata. Perjanjian ini akan terus berlaku sampai anak cucu. Artinya enak aja dong, ketika dua orang ini sudah meninggal dunia, anak cucunya bisa saling menuntut satu sama lain. Artinya perjanjian itu bersifat total. Perjanjian itu bersifat kekal. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda menanggalkan jubah Anda? Jikalau Anda mau terikat di dalam perjanjian darah dengan Tuhan Yesus, seharusnya Anda menanggalkan jubah Anda, keegoan Anda, perlindungan Anda, kenyamanan Anda, bahwa perlindungan Anda bukan karena memiliki banyak harta. Oleh karena itu, ketika rasul-rasul menginjil ke seluruh bumi ini, mereka berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kuasa Tuhan ada padaku. Artinya apa? Perlindungan mereka yang mereka banggakan, emas, perak, mereka buang. Dan mereka ganti dengan perlindungan dari sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mengkhawatirkan hidupmu? Anda masih mungkin merasa bahwa jaminan yang terbaik adalah insurance. Ada satu insurance yang sekarang sedang ditutup. Padahal insurance itu cukup bonafit. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menaruh pengharapan kita kepada asuransi. Karena asuransi yang terbaik sekalipun ketika ada krisis ekonomi, asuransi itu akan ditutup. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi sudahkah Anda melakukan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian Tuhan tersebut? Sudahkah Anda mau mengikuti kerinduan Tuhan di dalam hidupmu, menanggalkan seluruh egomu, menanggalkan seluruh jubahmu untuk dipakaikan jubah Kristus di dalam hidupmu? Ketika jubah Kristus ada di dalam hidupmu, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Ketika dahulu saya belum mengenakan jubah Kristus, saya adalah orang yang paling pelit sedunia. Anda punya hutang, fotokopi 25 perak saya akan tagih. Anda mengambil step saya atau penghapus saya akan tagih. Walaupun itu sudah kecil, ya kan, seperti kelereng. Karena apa? Saya orangnya perhitungan banget. Tetapi setelah saya mengenakan jubah Kristus, pikiran saya berubah. Bagaimana saya bisa berdampak buat orang lain? Bagaimana saya bisa mengikuti kerinduan Tuhan di dalam hidup saya?
Bagaimana supaya Injil Kerajaan bisa diberitakan ke seluruh makhluk dan makhluk mengenal Yesus Kristus yang sejati. Karena hari-hari ini banyak Yesus Kristus yang kesannya paksa, Yesus Kristus yang kesannya arogan, Yesus Kristus yang kesannya pemfitnah. Karena apa? Karena mereka punya gambaran sendiri tentang Kristus Yesus itu seperti siapa. Ketika murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau kirimkan api buat orang itu. Dia menolak cintaku. Bohong, itu tidak pernah ada, gitu ya. Tuhan, saya mau kirimkan api Tuhan, karena dia nggak sepaham dengan kami. Tuhan berkata sama Petrus, iblis, engkau tidak tahu kerinduan Tuhan. Engkau mengikuti apa yang baik menurut pikiranmu sendiri. Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berharap Tuhan Yesus itu menjadi seorang raja di Israel. Raja beneran, mereka nggak pernah punya gambar Yesus harus mati. Mereka tidak pernah punya bayangan sedikit pun Tuhan Yesus akan dihina di depan umum. Sehingga mereka sampai-sampai Petrus ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ia menyangkali 3 kali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kerinduan mereka belum ditanggalkan. Jubah mereka belum ditanggalkan. Oleh karena itu mereka punya gambaran Kristus sendiri menurut versi dan pemikiran mereka. Berapa banyak orang yang diiming-imingi kaya ikut Tuhan Yesus. Penginjilan kekayaan. Ada orang yang datang, ya kan, tante-tante ke sebuah toko. Ikut Yesus, mana bonbonmu? Dilihat gitu ya. Yesus akan melunasinya. Wih. Si ini senang. Benar. Kalau kamu ikut Yesus, apa yang terjadi? Mana barang-barang? Dikasih dagangannya. Tuhan Yesus akan melipat gandakan. Dia terima Yesus. Apakah Yesus yang dia terima menyelamatkan dia? Enggak. Karena di versi dia, ini bukan Yesus yang mati di kayu salib. Yesus Sinterklas yang bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Alkisah yang beneran ini, dia bertobat dan menerima Kristus yang dia idam-idamkan. Ya pagi bonbonnya dijemur di etalase. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tiap hari di tokonya dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lunasi utang-utangku, lunasi utang-utangku. Sedangkan gaya hidupnya masih di luar Kristus. Dia masih foya-foya, makan di tempat yang enak-enak. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 tahun. Dia mengingkari Yesus dan menjadi pemfitnah Tuhan Yesus nomor 1. Apa itu Tuhannya orang Kristen? Tidak sanggup melunasi bonbon saya. Apa itu Tuhannya? Orang Kristen tidak sanggup melipat gandakan dagangan saya. Kamu pikir Tuhan Yesus kacungmu apa? Kamu pikir Tuhan Yesus pegawaimu apa? Ini mengenal Injil yang lain. Injil yang saya bisa dengan katakan ini Injil palsu. Karena Tuhan Yesus datang untuk mengikat perjanjian dengan anak-anaknya. Untuk menyelamatkan jiwa anak-anaknya yang terhilang. Ada yang mengenalkan gini. Kalau Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kamu nanti matinya enak. Kalau dengan dewa-dewimu, nanti kalau mati, ya kan, anak-anakmu lupa engkau, kamu akan di sana puasa. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus gitu ya, dia mengambil ayat. Lihat, hidanganku penuh di rumahku. Artinya apa? Kamu akan diberikan makan di sana. Oh senang. Terima Tuhan Yesus. Tapi yang jadi pikiran saya, apakah yang diberikan Yesus itu dari Nazaret? Atau Yesus yang dari juragan nasi goreng? Saya tidak tahu. Tetapi Kristus yang diceritakan harus benar-benar Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan. Kristus yang rela mati buat dosa-dosa kita, bangkit untuk dosa-dosa kita, dan
mulai saat itu kita terikat dengan perjanjian darah oleh Dia. Yang artinya kerinduanmu bukanlah kerinduanmu lagi, tapi kerinduan Kristus di dalam hidupmu. Ketika Tuhan Yesus mengikat perjanjian darah dengan murid-muridnya, lihat kisah 11 kisah para rasul dan 12 kisah para rasul yang luar biasa. Mereka mengabarkan Injil yang benar. Mereka disiksa, mereka dikuliti, mereka ada yang disalib terbalik, ada yang direbus dengan minyak, ada yang direbus, ada yang dikuliti, ada yang dirajam batu. Tapi mereka melakukan yang terbaik. Mereka berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang ini, hidup yang fana ini, aku bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sudah terikat dengan perjanjian dengan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang sudah terikat dengan perjanjian Tuhan Yesus? Oke. Siapa yang sudah one prestasi terhadap perjanjian tersebut? Angkat tangan. One prestasi itu artinya mengingkari perjanjian itu. Berapa banyak yang one prestasi? Berapa banyak ketika kita baca Mazmur Daud, Tuhan, aku mau belajar Taurat-Tauratmu dan aku belajar mencintai hukum-hukummu. Apakah engkau sudah ingkar janji dengan perjanjian darah Yesus? Sebab di dalam sebuah perjanjian selalu ada dua hukum. Hukum yang menguntungkan dan hukum yang namanya apa? Yang memberikan yang namanya didikan bagi yang melanggar hukum-hukum tersebut. Tetapi ketika kita menerima Kristus Yesus, saya percaya namamu terikat di dalam kitab perjanjiannya Tuhan. Sudahkah engkau menerima perjanjian dengan Tuhan? Sudah buat perjanjian dengan Tuhan dengan menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Jikalau sudah, percayalah, mulai saat ini perjanjian itu akan kekal sampai selama-lamanya, yang tidak akan lekang oleh waktu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggalkan ikat pinggang kesombonganmu. Tinggalkan ikat pinggang pundi-pundimu, ikat pinggang senjatamu. Ikatkan ikat pinggangmu dengan ikat pinggang dari Kristus Yesus. Sebab dengan demikian, kamu tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini yang berharap Tuhan Yesus seperti Sinterklas bertobat. Kamu meminta doa, minta jodoh, jodoh diberikan di depan matamu. Kamu meminta, kamu menjadi pengusaha hotel, tiba-tiba besok ada hotel murah yang bisa kamu beli. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus ceritaan orang-orang barat. Itu Tuhan Yesus rekaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi Yesus yang kami kenal di dalam Alkitab adalah Yesus yang rela mati buat dosa-dosa kami. Bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Untuk menyediakan sebuah perjanjian dengan umatnya. Yaitu barang siapa percaya kepada Dia akan menjadi anak-anaknya. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika engkau menjadi anak-anaknya, engkau bebas dari air mata. Engkau bebas dari siksaan yang ada di muka bumi ini. Tetapi ketika kamu menjadi anak-anaknya, Tuhan malah berkata bahwa berbahagialah engkau. Karena engkau sudah tidak dianggap bagian dari bumi ini lagi. Sehingga teman-temanmu berkata, kamu ini kok ngawang sih? Puji Tuhan kalau kamu dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak berasal dari muka bumi ini. Kenapa sih kamu gak suka dibawa nonton bioskop? Senengane PA, pelajaran Alkitab. Mengapa kamu tidak suka karaokean lagi? Mengapa kamu tidak suka dengan hal-hal yang dulu lagi?
Kamu sungguh sudah ngawang, kamu itu terlalu rohani, kamu itu terlalu keterlaluan di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dikatai teman-temanmu seperti itu, kamu keterlaluan yang benar, maka sebenarnya kamu sudah menjadi bagian dari ahli waris kerajaan sorga. Karena Yesus pun ditolak di muka bumi ini. Yesus pun diperlakukan tidak adil. Dan seorang murid tidak akan jauh beda perlakuannya dengan gurunya. Berbahagialah kamu diperlakukan yang sama. Sidang jemaat, tapi peristiwa kematian ini tidak akan berlangsung ketika Tuhan tidak memenangkan peperangannya. Sebelum dua orang mengikat janji, dua orang itu akan berdoa sungguh-sungguh. Apakah dia akan setia dengan janjinya tersebut? Jikalau seseorang bernasar sama Tuhan, hendaklah jangan dari bibir saja, tetapi dari hatinya dia akan mengerjakan apa yang menjadi nasar Tuhan di dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Tuhan Yesus tidak memenangkan doanya di Taman Getsemani, tidak akan ada peristiwa pengorbanan di kayu salib. Karena apa? Karena Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Oleh karena itu, doa begitu penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita menanggalkan segala keakuan kita, menanggalkan semua kesombongan kita. Dan untuk meminta kepada Bapa kita, apa yang menjadi kehendak-Mu, jadilah di dalam hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh. Ketika engkau melakukan perencanaan, sudahkah engkau berdoa terlebih dahulu? Ketika engkau sedang memutuskan perkara-perkara besar, sudahkah engkau berdoa terlebih dahulu? Ketika engkau mau melakukan sesuatu, sudahkah engkau berdoa terlebih dahulu? Berdoa bukan berarti meminta Yesus memaksakan yang menjadi tujuanmu, tetapi meminta kepada Tuhan pembelaan, perlindungan, dan kehendaknya jadi di dalam hidupmu. Ketika saya berdoa, Tuhan, bolehkah saya membeli sebuah tempat tersebut? Hasrat hati saya sudah pengen membeli, maka saya pun bisa membeli. Tetapi ketika saya belajar mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berkata, "Enggak, percaya padaku." Doa seperti itu. Doa bukan berarti harus dijawab iya terhadap semua keinginan-keinginan kita. Doa adalah meminta Tuhan yang memutuskan atas semua persoalan, atas semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Itulah doa. Doa jangan disalahgunakan seperti doa orang sesat, memaksakan apa yang menjadi kerinduannya jadi di dalam hidupnya. Yesus mengawalinya dari Taman Getsemani. Setelah itu, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya sebagai perlambang, atau lebih tepatnya ditanggalkan jubahnya. Perlambang apa? Perlindunganku, kekuatan manusiaku, aku tanggalkan. Lalu ikat pinggang Tuhan Yesus dibuang, dilepaskan. Perlambang apa? Kekuatanku. Bukan karena begitu banyak massa yang mengikuti aku, tapi kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu itu berhasil menghimpun begitu banyak massa, tapi kekuatannya hanya tergantung kepada Bapaknya. Dan setelah itu, dia mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Aku sudah melakukan perjanjian darah yang baru. Aku sudah memperbarui perjanjian darah yang lama. Dan perjanjian yang baru ini bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sehingga orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin dosa-dosa kita pasti akan dilenyapkan. Tuhan menjamin dengan perjanjian darahnya bahwa engkau yang percaya kepada Kristus Yesus akan menerima perlindungan sampai garis akhirmu. Tuhan akan menjaga hidupmu.
Tuhan akan memelihara engkau. Dan bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan menyanggupkan segala perkara yang engkau harus tanggung di dalam muka bumi ini. Ini perjanjian darah, perjanjian keselamatan. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada perjanjian yang namanya blessing covenant. Perjanjian berkat ini. Kamu harus mengikuti hukum dan aturannya. Harus mengikuti pasal-pasalnya. Yang pertama, serahkan semua mimpimu pada Tuhan. Yang kedua, bekerjalah, berlakulah yang terbaik. Dan Tuhan yang akan melakukan sisanya. Kamu tetap akan diselamatin, kamu gak bekerja apa-apa. Kamu tinggal di kos-kosanmu sampai usia 90 tahun, kamu tetap akan selamat masuk surga. Amin, amin. Tetapi kamu gak bisa menikmati perjanjian-perjanjian anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Karena apa? Karena kamu tidak melakukan apapun. Kamu hanya menunggu waktu perjanjian itu selesai dan kamu masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi hukum-hukumnya, saya percaya engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Belajar dari semut. Jangan malas. Berapa banyak anak-anak muda menghabiskan waktunya untuk game online. Berapa banyak anak-anak muda main Android. Ini bukan Android saya ya. Main Android. Di setiap kesempatan. Bukan untuk pekabaran Injil. Waktu-waktu yang dia pakai, dia wasting ya. Dia habiskan untuk perkara yang sia-sia. Apakah kamu sudah diselamatkan? Ya, tetap diselamatin, kamu tetap masuk surga. Tetapi poin kita bukan surga lagi. Sekali lagi, poin ketika saya percaya kepada Kristus, saya percaya saya masuk surga. Saya pun takut masuk neraka. Tetapi saya sangat yakin ketika kita percaya kepada Tuhan kita masuk surga. Tetapi orang yang punya perjanjian dengan Tuhan Yesus poinnya bukan surga lagi. Surga itu sudah sifatnya mutlak bagi orang percaya. Amin. Amin. Kamu percaya Yesus, kamu masih masuk surga. Amin. Titik. Tidak ada koma. Begitu banyak kekristenan yang masih berjuang untuk masuk surga. Banyak kekristenan yang masih berjuang masuk surga. Oleh karena itu ia melakukan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam Taurat-Taurat Tuhan. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa hidupmu sudah diselamatin. Itu yang pertama. Dan masa depanmu penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk selama-lamanya perjanjian itu akan dipegang oleh Tuhan. Dan kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kekristenan bukan hanya soal surga. Kekristenan adalah bagaimana engkau bisa berdampak dan menghasilkan buah. Ketika jubah Yesus ada di dalam tubuhmu dan ikat pinggang Tuhan Yesus kau kenakan, sesungguhnya pemikiranmu bukanlah hanya surga, tetapi bagaimana di bumi ini engkau bisa menjadi dampak dan menghasilkan buah yang luar biasa untuk kerajaan surga. Oleh karena itu kenakan, jangan sia-siakan waktumu. Waktu begitu terus berjalan, ada begitu banyak kerinduan Tuhan yang begitu nyata. Satu malam, Tuhan bicara sama saya, Daniel, kalau hidupmu hanya sekedar masuk surga, kamu gak usah berbuat apa-apa. Kamu memenangkan 1 jiwa, 10 jiwa, 100 jiwa, sudah masuk surga. Mengapa? Nah, Tuhan berkata, aku sudah menebus dosa-dosamu. Aku sudah menyelesaikan buat engkau. Tetapi kamu hanya bermimpi masuk surga tanpa mengenakan jubah Yesus, tanpa mengenakan ikat pinggang Yesus. Kamu adalah orang yang ngawang yang tidak bertanggung jawab. Kamu bisa di kamar kos, kamu bisa tidak bekerja, hanya menanti hidupmu dipanggil oleh Tuhan dan masuk dalam kerajaan sorga. Menyedihkan. Begitu banyak orang Kristen yang menyedihkan. Oleh karena itu, mari masuk di dalam perjanjiannya Tuhan.
Saling bertukar jubah, tanggalkan jubahmu, keakuanmu, egomu, tanggalkan. Dan diubah, dipakaikan jubah Kristus di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu adalah menjadi kerinduannya Tuhan. Saya rindu menjadi dampak. Begitu banyak kota-kota kecil, kota-kota besar yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu menginjil di sana. Dan saya rindu mengenakan jubah Kristus yang artinya apa? Tuhan, apa yang Engkau mau di kota-kota itu? Apa yang Engkau mau Tuhan di sana? Dampak apa yang bisa aku hasilkan? Dampak apa yang bisa aku berikan? Dampak apa yang aku bisa nyatakan? Berkaryalah Tuhan. Sudahkah Engkau menukar jubahmu dengan jubah Yesus? Sudahkah engkau memakai ikat pinggang Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Sehingga hidupmu bukan seputar engkau saja, melainkan Kristus yang engkau cintai. Sehingga semua permasalahan kehidupanmu bukan bersumber atau selalu tertuju kepada aku. Kekristenan yang aku, kelompokku, pendetaku, acaraku, aku adalah kekristenan sampah. Karena kekristenan yang benar adalah kekristenan all about Jesus. Jesus is enough for me. Sudah cukup bagiku. Amin. Amin. Pemuda-pemuda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ikat perjanjian darah. Tidak usah gigit jari sambil darah diteteskan. Itu sudah kuno. Kamu tidak usah menyembeli domba, menyembeli perkutut, menyembeli burung emprit. Dijadikan dua. Tetapi ketika kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan, nama kita akan dirubah. Abram diganti Abraham. Baca di Alkitab. Namamu siapa? Nancy? Namamu siapa? Sudah gak digantikan sama Tuhan? Nama saya sudah diganti. Nama dari orang tua saya adalah Hadi. Terinspirasi ini Ibu Budi, ini Bapak Hadi. Saya sempat bilang sama orang tua saya, mau kasih nama yang kerenan dikit po gitu ya, seperti itu. Tapi jawaban ayah saya biar memasyarakat, amin gitu ya. Biar humble, ya kan? Oke, boleh. Sehingga kadang kalau saya di jalan gitu ya, seperti itu, ada yang panggil, Hadi, saya noleh. Ternyata tukang parkir yang dipanggil. Saya kadang, aduh Tuhan gitu ya, di rumah makan, Hadi sini gitu ya. Saya sudah maju, ternyata pelayan rumah makan yang dipanggil. Saya berkata, oh Lord, kenapa Tuhan? Kata jawab ayah saya dengan bijaksana, memasyarakat, amin gitu ya, seperti itu. Tapi ketika nama saya diganti oleh Tuhan, kamu bukan lagi Hadi, tetapi kamu harus menjadi anak-anakku yang bersinar. Tuhan memberikan nama baru di dalam hidup saya, di dalam kerinduannya atas diri saya. Sudahkah namamu digantikan dalam tanda kutip? Mohon maaf ya sama papa mama ya, ini bukan berarti suruh mengganti nama, tapi benarkah menggantikan namamu? Artinya apa? Kamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Ada mimpi yang jauh lebih besar yang Tuhan lihat atas hidupmu. Ada potensi yang Tuhan lihat jauh lebih besar yang daripada engkau yang bisa lihat. Saya rindu kota-kota mengenal Yesus. Saya rindu Yesus yang sejati yang diberitakan, karena banyak orang yang memberitakan Yesus yang salah. Yesus yang bukan bersumber dari Alkitab, Yesus yang bersumber dari pengalaman-pengalaman dia yang belum tentu benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari. Kota besar membutuhkan engkau. Siapa yang mau menginjili di kota besar, angkat tangan. Dalam hutan belantara, angkat tangan. Ini khotbah tidak berhasil. Ya kan?
Tidak ada yang mengatakan, maumu apa? Menunggu kematianmu. Tidak. Berkarya nyata. Hari-hari ini kita bikin panti asuhan. Tuhan berkata, apa yang dilakukan? Ada dua doa kita. Anak panti dulu atau rumah buat panti dulu. Ada yang berdebat, anaknya dulu, gampang. Nanti kan bisa dimasukin di kos-kosanku. Oh, simpel banget pemikirannya. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan ada buat rumah dulu lah. Mereka bisa berteduh, kita kasih yang terbaik buat mereka. Karena kami rindu jadi berkat. Kalau papa mama mereka membuang mereka, saya mau menerima mereka. Saya mau jadi papa mama mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita bangun rumah yang lumayan. Sekarang kita sudah berdoa untuk anak-anaknya dikirimkan. Ada yang mau mendaftar, bapak-bapak menjadi anak panti. Maaf visi kami dari anak-anak kecil terlebih dahulu. Loh serius ada bapak-bapak yang mendaftar. Boleh nggak saya masuk panti asuhan? Saya cuma, ini umurnya sudah 45 gitu ya, masuk panti asuhan gitu ya. Ngeri banget gitu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu banyak kerinduan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Lalu kita tinggal bertanya sama Tuhan, Tuhan saya menjadi full timer di panti asuhan atau saya menjadi part timer dan semuanya sama berharganya. Anda tidak perlu selalu tersiksa nurani Anda bahwa Anda full time. Saya semua full time, Anda semua itu full time di ladang Tuhan, amin. Amin. Yang membedakan kamu full time atau tidak full time itu adalah satu. Apakah kamu sungguh-sungguh di dalam full heart untuk mengerjakan yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidupmu. Saya tidak masalah Anda bekerja sebagai pedagang di dunia kerja. Tuhan mencintai Anda. Tuhan sungguh-sungguh menghargai pekerjaan Anda. Tetapi pikiran dan hati Anda tertuju kepada Kristus dan masyarakat dan sekitar Anda atau tertuju kepada Anda sendiri. Itu yang jadi pertanyaannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita, saya mau seperti Tuhan Yesus, finishing well, sudah selesai. Atau kamu meninggal dengan cara yang tidak wajar, makan babi kekenyangan, jantungmu berdebar-debar, gitu ya, karena kolesterolnya sampai 600-700 ribu. Sehingga ketika engkau melihat mata ke atas, apakah engkau bisa berkata, finishing well? Sungguh kamu bisa finishing well? Enggak, jaga tubuhmu. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Ada orang yang menghina orang merokok. Saya gak merokok loh ya, jangan salah paham. Merusak bait Allah. Aku gak suka berdekatan dengan orang merokok. Hei, kamu makan babi banyak, kamu merusak bait Allah juga. Dosa merokok dengan dosa makan babi terlalu banyak, itu sama-sama merusak tubuh. Amin, amin. Kamu begadang semalaman, iya kan? Arisan sesama tetanggamu, Ci gimana besok sampai jam 2 pagi gitu ya. Kamu merusak tubuhmu. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Jagai. Makan yang sehat. Babi boleh dimakan enggak? Boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saya memakan daging babi. Saya menakan kadang suka daging kodok. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Keserakahan kita akan muncul waktu pemuda-pemuda datang ke pesta perkawinan. Saya lihat yang menghabiskan finishing well-nya itu anak-anak muda. Ya kan? Sementara orang-orang yang sudah matang gitu ya, mereka menjaga, malu-malu diambil enggak ya tambahan sisa makanannya ya. Anak-anak muda enggak tahu malu memang, langsung ngambil. Karena prinsip mereka apa yang sudah didoakan harus diselesaikan. Amin, amin gitu ya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar bijaksana.
Ada orang yang mengeluh sakit mah. Aduh aku sakit mah, perutku sakit, aku udah ke dokter berkali-kali. Tapi Anda tidak pantang makanan. Ada minuman bersoda, Anda minum teguk. Ya kan, karena prinsipnya apa yang sudah didoakan harus dihabiskan. Sehingga minuman bersoda 2 liter sayang, dihabiskan. Makan coklat sayang, dihabiskan. Makanya banyak iklan-iklan yang agak sesat. Emang enak dibagi-bagi. Kita memang harus bagi-bagi. Iklan coklat itu loh, emangnya nggak sayang dibagi-bagi, emangnya enak dibagi-bagi. Kita harus berbagi, karena bagi saya cukup itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kenakan jubah Yesus. Sungguh masyarakat di sekitar kita butuh Kristus. Sungguh kota-kota butuh Yesus. Sungguh daerah-daerah butuh Yesus. Jalan satu-satunya apa yang harus kita lakukan? Kenakan jubah. Tanggalkan jubah yang lamamu. Ikatkan ikat pinggang Yesus di dalam hidupmu. Maka kamu akan menjadi anak-anak terang. Dan terangmu akan bercahaya. Dan dunia akan melihat Bapa di surga dan memuliakannya. Mari datang ke Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, yang ada di dalam Alkitab. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Saya percaya bumi ini sedang masuk di dalam peristiwa akhir zaman. Dan saya yakin tidak lama Anda akan melihat bangku-bangku gereja. Orang-orang yang ada di sekitarmu tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Oleh sebuah pengangkatan yang luar biasa. Anak dipisahkan dari orang tua dipisahkan dari anaknya. Dan sebuah hari Tuhan yang sangat besar itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari. Sekali lagi saya mengajak, mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari supaya peristiwa Jumat Agung kematian Yesus dan berkata aku menyelesaikan segalanya dengan baik terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita selesaikan dengan baik. Nanti kita akan berjumpa muka dengan pencipta kita. Miliaran tahun, tidak terhingga tahun. Di situ kita akan bersuka cita. Di situ air mata tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Sudahkah engkau mengenakan jubah Yesus di dalam hidupmu? Kalau belum, mari hari ini minta, Tuhan tanggalkan jubahku yang lama. Pakaikan aku dengan jubahmu, supaya mimpimu menjadi mimpiku. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Pemain musik maju ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus, kerinduanmu sungguh begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu kekal dan tidak bersyarat. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ada syarat apa-apa untuk mengikut-Mu Tuhan. Kami mau Engkau hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau begitu baik, Kau begitu sempurna. Nah.